Bener gak sih kalau misalkan dalam satu hubungan itu hanya satu pihak aja yang salah kalau ada perselingkuhan? Atau sebenarnya salah dua-duanya? Atau sebenarnya gak ada yang salah teman-teman ya? Nah kan ya, seru lah ya misalkan kalau kayak gini ceritanya muter di situ aja. But anyway teman-teman ya, daripada sibuk nyalain sesuatu hal yang gak pasti, ayo yang pasti-pasti aja yuk. Barengan kita baca sebenarnya kayak gimana sih, apa ya, dan seperti apa, bagaimana kisah dari 12 zodiak ini. Still on the channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Start play with a beautiful word for you. Alright ya, kita akan baca nih ya. Sekarang giliran teman-teman Libra ya, Libra di 2022 ini. Kita akan bacakan gimana sih kisah dengan zodiak yang lainnya, Libra dengan zodiak yang lainnya ya. Oke, kita mulai teman-teman ya. Kita mulai dari teman-teman Libra dan Aries, right? Fokus ya untuk teman-teman yang have relationship dengan teman-teman Aries, teman-teman Libra yang berpasangan atau punya relationship dengan teman-teman Aries. Fokus ya teman-teman ya. Oke. Take the positive side ya dari readingan ini ya teman-teman ya. Belajar dari sini, kita belajar bareng-bareng. Oke. Right? Libra, Aries. Libra, Aries ada di 2022 ini ada creation. Oke. Creation ini bercerita mengenai apa? Mercury sendiri sebenarnya lebih ke perubahan yang bersifat sifatnya sesaat. Perubahan yang terjadi sesaat gitu ya. Ada godaan-godaan yang muncul ya. Sifatnya juga sesaat juga teman-teman ya. Karena apa? Karena ada kebosanan. Karena ada problem-problem dengan komunikasi. Ada Gemini di sini ya teman-teman ya. Ada problem-problem dengan komunikasi ya. Ada misunderstanding, ada salah paham juga yang yang terjadi di sekitar tahun 2022 ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya kayak gimana supaya bisa menghadapi kebosanan, kejenuhan, misunderstanding, salah paham ini gitu kan. Belajar buat mengenal diri, teman-teman ya, mengenal diri terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita kenal sama diri kita, akan jauh lebih mudah kita untuk kenal sama pasangan kita. Seperti itu. Jadi, apa sih kendala ketika kita itu miskomunikasi gitu kan? Karena kita nggak kenal gitu kan sama orangnya. Karena kita nggak kenal sama pasangan kita. Nah, gimana cara kenal sama pasangan kita gitu kan? Gak usah jauh-jauh ya kan? Kenal nggak sama dirinya kita sendiri? Kalau belum kenal ya kenalan dulu ya kan? Gak usah jauh-jauh mikirin kenal sama pasangannya kalau sama dirinya sendiri aja masih belum kenal. Nah ya, oke ya teman-teman. Sepanjang 2022 ini belajar buat kontrol diri gitu kan ya, mengendalikan diri. Kalau ada kejenuhan atau kebosanan ya, waktunya dialihkan ya, bukan lari dari kejenuhan atau kebosanan tersebut, tapi dihadapi berdua teman-teman, berdua ya, dihadapi berdua, ngobrol ya kan, dijembatani dengan hal-hal yang baik gitu. Gimana caranya supaya membangun koneksi secara emosional barengan sama pasangannya. Nah ini, pikirkan cara-cara yang kreatif ya supaya berdua ini bisa yang namanya lebih dekat lagi secara emosional ya. Oke teman-teman, perbaiki komunikasi dengan mendekatkan diri secara emosional. Alright, kita lihat solution cardnya ya. Kita lihat solution cardnya ada transformation, butterfly maiden ya. Kalau kita bicara tentang butterfly atau kupu-kupu ya, kita pasti mengarahnya kemana sih? Ke perubahan ya, karena kupu-kupu ini adalah salah satu salah satu hal di mana ini adalah cerminan dari sebuah perubahan, satu perubahan fasenya tuh benar-benar jelas gitu ya, terlihat seperti itu. Jadi untuk teman-teman di tahun ini, untuk teman-teman Libra Aries belajar ya, ini ada perubahan-perubahan besar yang akan membawa berkah ke arah yang baik teman-teman ya, seperti itu. Cuman mungkin dalam perubahan-perubahan yang terjadi ini kayak bikin deg-degan gitu ya, prosesnya bikin deg-degan. Perubahan-perubahan yang terjadi ini kayak benar-benar membuat
teman-teman tuh kayak merasa insecure gitu, merasa tidak aman. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini adalah hal yang memang wajar terjadi di semua hubungan ya, pasti beberapa mengalami hal tersebut teman-teman, dan ini adalah hal yang wajar banget kalau semuanya itu berproses. Nah, untuk jadi seseorang yang bisa berproses ya, hubungan yang berproses ke arah yang lebih baik tentunya ya kan, ini tidak dengan melarikan diri dari proses tersebut, tidak melarikan diri dari perubahan tersebut, tetapi menyambut ya kan dengan kegembiraan. Oh iya ya, dengan begini aku belajar seperti ini. Oh iya ya, dengan begini aku belajar seperti ini. Nah kayak gitu, gak usah dipikirin dulu nanti kayak gimana ya kalau misalkan ada problem gitu kan. Karena mungkin aja problem-problem yang hadir di relationship ini akan membawa berkah yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa. Nah, doa-doa teman-teman ya di sepanjang tahun 2022 ini akan dijawab dengan cepat banget nih, dengan pembaruan-pembaruan atau perubahan-perubahan yang terjadi. Dan ya, di 2022 ini masih kebawa sama masa lalu nih teman-teman ya. Jadi belajar di 2022 ini untuk sedikit demi sedikit melepaskan yang lalu-lalu. Gak usah khawatir dengan perubahan yang akan terjadi, karena perubahan yang terjadi di tahun ini adalah yang terbaik. Oke, ya teman-teman, ini untuk teman-teman Libra yang have a relationship dengan teman-teman Aries ya. Sekarang kita menuju ke Libra Taurus ya. Libra Taurus ada ada reality teman-teman ya. Libra Taurus ada reality, belajar untuk tidak memaksakan kehendaknya kita, menyadari bahwa pasangan kita adalah manusia biasa juga yang punya keterbatasan. Jadi nggak bisa yang namanya pakai standarnya kita, atau dia pakai standarnya dia untuk menstandarkan kita juga nggak bisa teman-teman ya. Yang mesti dipelajari ya di tahun 2022 ini ya, mesti kita belajar untuk lebih bisa beradaptasi, bisa menerima pasangannya apa adanya, tanpa harus meminta dia selalu berubah menurut kita yang terbaik. Ya sebenarnya ketika kita meminta pasangan kita berubah ya, itu bukan untuk kebaikannya dia gitu. Walaupun mungkin embel-embel atau motivasi awalnya kita bilang adalah ini kan buat kebaikan kamu gitu kan. Sebenarnya tidak. Kalau misalkan kita renungkan dengan baik, itu adalah karena kita merasa insecure dengan dia yang seperti itu. Sebenarnya ya kalau misalkan kita tidak merasa insecure, tidak merasa tidak aman gitu kan, ya baik-baik aja teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita juga mesti belajar untuk face off, menghadapi bahwa yang namanya manusia tuh sendiri-sendiri, diciptakan dengan keunikannya masing-masing ya, seperti itu. Belajar untuk menerima, jangan memaksakan kehendaknya kita ya. Oke, sepanjang 2022 ini sekarang kita lihat untuk solution cardnya apa sih ya buat teman-teman Libra Taurus ya. Oke. Compassion, belajar untuk tidak selalu mikirin bahwa dia tuh kok orangnya kayak gini ya, kok seperti ini ya, kok begini ya, kok begitu ya. Selalu dengan judgingnya kita sendiri sama isi kepala kita sendiri teman-teman ya, kita selalu menilai dia itu kayak gimana gitu kan. Kita selalu menilai, kamu soalnya kayak gini nih, kamu soalnya kayak gini, kamu begini. Nah ayo ya teman-teman ya, di tahun 2022 ini kita mesti belajar buat kontrol yang namanya ucapan ya, apalagi ucapan yang menyakitkan ya. Ini akan membuat pasangan yang misalkan dia love language-nya word ya kan, kata-kata gitu, jadi akan terluka pastinya dengan kata-kata yang kasar. Nah seperti itu. Jadi ngomong nggak perlu dengan emosi atau dengan kekasaran, ngomong dengan biasa, dengan kebijaksanaan, ya itu pasti juga akan lebih bisa nyampe gitu ya, lebih bisa dapat lah meaningnya kayak gimana ya. Seperti itu teman-teman. Kelembutan itu adalah kekuatan yang sebenarnya. Nah ayo jaga ya yang namanya perkataannya kita, pikirannya kita, tindakan dan keinginannya kita di 2022 ini ya, sama pasangannya jauh lebih lembut lagi ya, seperti itu. Ada rasa bersalah yang menaungi ya kan, rasa bersalah, rasa malu ya, yang terjadi mungkin di 2022 ini teman-teman ya. Dan diingetin nih buat ayo lepasin yang namanya rasa bersalah atau nyalain pasangan juga ya teman-teman. Dia nggak perlu, lepaskan saja, jaga pikirannya teman-teman tetap positif aja ya. Oke? Gosip-gosip sih udah biasa gitu, kalau bisa nggak usah lah ikut terlibat ya. Oke, Taurus, Libra Taurus ya. Sekarang kita menuju ke Libra Gemini ya.
Libra Gemini, Libra Gemini, Libra Gemini di 2002 ini ada apakah gerangan? Ada hope, teman-teman. Hope ini sebenarnya adalah mengenai peluang dan kesempatan. Tetapi ya, peluang dan kesempatan ini terjadi karena apa? Ada yang namanya masa-masa berat nih. Masa-masa berat sepanjang 2022 tentang relationship ya untuk teman-teman Libra Gemini ya. Ini mungkin lebih ke apa sih, merasa putus harapan, merasa aduh kok kayak gini ya, kok terus-terusan seperti ini ya, kok seperti itu, kok seperti ini gitu. Jadi ada masa down sekali dan bingung sama hubungan ini, mau kayak gimana, mau seperti apa, seperti nggak ada harapan gitu ya di hubungan ini seperti gitu teman-teman. Tapi nanti ada peluang dan kesempatan, ada peluang dan kesempatan untuk bisa memperbaiki, atau ya peluang dan kesempatan untuk teman-teman bisa memutuskan satu hal yang terbaik buat hubungan ini. So you don't have to worry ya. Masalah pasti ada dalam setiap hubungan, tapi ini ada peluang dan kesempatan untuk teman-teman. Oke, selanjutnya coba kita lihat untuk solution cardnya ada bright future ya. Ini nggak ada yang perlu dikhawatirin sebenarnya ya teman-teman ya. Even kalau misalkan saat ini kayaknya berasa yang sedang menjalani 2022 ini ya berasa berat ya, apalagi di awal-awal udah kerasanya kayak gimana banget gitu teman-teman ya. You don't have to worry karena semuanya akan baik-baik saja. Ini akan menuju ke arah yang baik-baik saja. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman ya, tidak perlu khawatir karena semuanya akan baik-baik saja ya. Nggak ada ujian, nggak ada hambatan atau halangan dalam perjalanan kita. Yang ada sebenarnya kenapa kita down, kenapa kita takut, kenapa kita merasa bahwa ada ujian yang terjadi, problem-problem yang terjadi. Ini semua cuman proyeksi dari ketakutannya teman-teman yang luar biasa banget di hubungan ini ya. Ayo tenangkan dulu pikirannya teman-teman ya, lepaskan yang namanya rasa khawatir dan rasa takut ya, jelang yang namanya masa depannya teman-teman barengan sama pasangannya ya, dengan pikiran yang positif, keinginan yang positif dan tetap semangat. Nggak perlu nggak perlu khawatir juga tentang hal-hal yang bersifat materi ya. Oke ya teman-teman ya, ini untuk teman-teman Libra Gemini. Sekarang kita menuju ke teman-teman Libra Cancer ya. Libra Cancer di 2022 ini ada family, ada Cancer, ada Moon ya. Ini berkaitan dengan emosi, dengan perasaan, dengan hal-hal yang dipendam gitu kan selama ini. Nah, untuk teman-teman, untuk kali ini belajar untuk memprioritaskan hal yang penting untuk diprioritaskan terlebih dahulu di 2022 ini. Jangan karena kebawa emosi, kebawa perasaan gitu kan ya, terus malah jadi hal-hal yang lain yang lebih penting malah nggak ke-handle teman-teman ya. Oke, sibuk ngurusin emosi dan perasaan, malah hal yang lain nggak terhandle juga. Ini ada potensi besar ya hubungannya teman-teman ini berkaitan dengan orang-orang di sekitar. Artinya mungkin ada hal-hal yang membuat teman-teman baper yang berkaitan mungkin dengan orang tua ya, dengan keluarga atau sekitarnya teman-teman yang mungkin ada pertentangan, ada yang nggak setuju atau yang memberikan nada sumbang yang membuat teman-teman pada akhirnya jadi merasa memendam emosinya sendiri gitu ya, seperti itu. Oke, coba kita lihat solution cardnya seperti apa ya. Solution card untuk teman-teman di 2022 untuk teman-teman Libra Cancer ada alright. Nah, ini juga home nih teman-teman ya. Ini ada family, ada home ya. Kalau emang mau hubungan ini baik ya teman-teman belajar buat menjalin silaturahmi ya. Silaturahmi dengan orang-orang sekitarnya, pasangannya teman-teman ya. Namanya mau serius sama seseorang gitu kan ya, mau benar-benar serius banget ya menjalani dan menuju ke fase atau jenjang yang selanjutnya ya, mesti belajar juga untuk kenal sekitarnya itu seperti apa. Jangan hanya maunya sama dia aja gitu. Memang yang menjalani hubungan adalah kita dan dia gitu kan, tapi tetap aja dalam prosesnya, apalagi masih di Indonesia ya teman-teman ya, masih yang namanya butuh persetujuan lah, restu lah dan sebagainya, dan ini semua pasti akan membuat teman-teman jauh lebih kuat ya. Artinya
hubungan yang tanpa restu, yang dengan restu itu berbeda teman-teman ya, secara psikologis berbeda, walaupun mungkin tergantung sama yang ngejalanin ya. Kalau emang bisa bener-bener force ya, bener-bener berjuang berdua ya pasti bisa, tapi kalau enggak ya ini akan jadi sangat berat banget gitu ya. Oke. Untuk teman-teman Libra Cancer, sekarang kita menuju ke Libra Leo ya. Untuk teman-teman Libra Leo ada apa nih? Teman-teman Libra Leo sepanjang 2022 ada freedom. Oke, punya pasangan ya teman-teman ya, bukan berarti kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ini 2022 ini ada perasaan merasa terkekang, ada perasaan merasa nggak bisa apa-apa, merasa kayak dicemburuin juga gitu kan. Jadi kayak berasa aturannya tuh banyak banget di hubungan ini. Nah akhirnya menyebabkan teman-teman jauh dari dirinya teman-teman sendiri, kehilangan jati dirinya teman-teman gitu kan. Hal yang seperti ini bisa diatasi nggak sih? Bisa banget dengan dikomunikasikan teman-teman ya. Berpacaran, berpasangan, beristri, bersuami bukan berarti lalu kita kehilangan diri kita. Ini yang seringkali akan menemui titik jenuh atau kebosanan, ini karena seperti ini. Aturan-aturan yang dibuat yang pada akhirnya melelahkan hubungan ini. Sebenarnya teman-teman ya, bukan berarti juga kita nggak punya aturan, terus terserah deh kamu jalan sama siapa juga boleh, kamu jalan sama siapa juga boleh, terserah lah gitu. Yang penting kita komitmen gitu ya, nggak bisa gitu juga ya. Ada penyesuaian itu pasti, tetapi tidak yang namanya membuat teman-teman akhirnya jadi tertekan gitu ya. Oke, kita lihat solution cardnya ada apa. Solution cardnya ada apakah gerangan ya. Alright, ada belajar sabar ya, ngajarin pasangan, saling ngajarin gitu ya. Ini butuh waktu pastinya, nggak sehari 2 hari, nggak sehari 3 hari, nggak sebulan 2 bulan, pasti butuh yang namanya lebih dari itu. Bahkan pasangan yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun pun ya kan, menurut informasi beliau ya, which is adalah orang tua saya ya, itu masih butuh yang namanya penyesuaian sampai sekarang ini. Dan beliau bilang bahwa akan ada kejutan-kejutan setiap harinya gitu, ketika kamu mau belajar mengenal pasangan kamu tuh seperti apa gitu ya. Oke teman-teman, belajar untuk lebih sabar ya, lebih sabar ngadepin ya pasangan dan ngadepin dirinya teman-teman sendiri. Seringkali yang membuat kita nggak sabar itu kan diri kita sendiri ya. Seperti itu. Oke teman-teman ya, ini di tahun 2022 untuk teman-teman Libra Leo. Sekarang kita menuju ke teman-teman Libra Virgo ya. Untuk teman-teman Libra Virgo di 2022 ini ada apakah gerangan? Oke, ada secret ya teman-teman ya. Secret ini berkaitan dengan apa? Dengan sesuatu hal yang ditutupi ya, rahasia-rahasia yang mungkin selama ini dipendem ya. Di 2022 ini terungkap gitu ya, hal-hal yang terungkap, hal-hal yang akhirnya tahu gitu kan, dan mau nggak mau harus diomongin. Ada perubahan-perubahan yang terjadi dan itu nggak terhindarkan ya. Seperti itu, ini mewarnai 2022-nya teman-teman Libra Virgo ya. Seperti itu. Ada hal-hal dimana kita mesti belajar melepaskan ya. Ada transisi, ada transformasi, masa-masa perubahan ya teman-teman ya. Di sini mesti belajar buat apa? Belajar untuk melepaskan dengan ikhlas, dengan tulus teman-teman, dan melakukan perubahan yang benar-benar totally besar banget. Nah ini barangkali ada masa-masa transisi, masa-masa stuck ya, dimana teman-teman pada akhirnya memilih oke, sendiri-sendiri dulu aja deh gitu. Seperti itu. Oke, coba kita lihat ya. Sendiri-sendiri dulu aja bukan berarti juga putus ya. Tidak juga seperti itu teman-teman. Oke. Coba kita lihat ada apakah gerangan solution cardnya. Alright. Oke, some space mungkin ya. Ini yang dibutuhkan masing-masing adalah space atau jeda waktu ya, jeda waktu untuk merenungkan kembali, untuk berpikir, untuk istirahat sejenak ya. Seperti itu. Ini belajar mungkin selama barengan ya. Ini kelelahan dan kecapean sama hal-hal yang sering terjadi ya. Yang satunya lagi merasa
pasangannya kurang terbuka ya. Yang satunya lagi merasa bahwa selama ini tertekan dalam hubungan ini, akhirnya ngumpet-ngumpetin sesuatu gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang pada akhirnya membuat dua-duanya jadi capek. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan ada jeda atau space yang diambil untuk dua-duanya bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Oke, ya. Alright, ini juga berhubungan sama orang lain ya, yang di luar dari hubungan teman-teman ya. Artinya bisa teman, bisa apa yang mungkin juga mengambil waktu pasangan kita dengan banyak gitu ya, sehingga dianya sendiri kesusahan untuk bisa membagi waktu. Oke. Ya, alright. Selanjutnya untuk teman-teman Libra, tadi Libra Virgo ya, sekarang Libra. Untuk teman-teman Libra ada hope ya. Hope ini bercerita mengenai peluang, mengenai kesempatan. Tapi adanya peluang dan kesempatan ini ya mengindikasikan bahwa adanya perasaan-perasaan di mana kita seperti jauh banget dari yang namanya harapan, teman-teman ya. Ada down, ada perasaan terluka, ada perasaan bingung gitu kan, ada benar-benar hal yang kacau banget ya di tahun 2022 ini. Tetapi ingat bahwa yang namanya alam semesta ini selalu memberikan kita itu kesempatan dan peluang untuk bisa memperbaiki satu hubungan lagi dan lagi, teman-teman ya. Jadi nggak usah kehilangan harapan, tetap semangat ya. Oke. Alright, solution card ada true love. Belajar untuk menumbuhkan sisi romantis dari dalam diri. Artinya bukan berarti lalu sisi romantis itu kayak sayang-sayangan gitu, enggak ya. Enggak gitu juga. Tapi ngadepin segala sesuatunya tuh dengan jauh lebih ceria, dengan seneng, dengan happy. Even kalau misalkan hubungan ini kayak udah mentok, nggak ada harapan gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita ngadepinnya atau ngejalaninnya dengan ringan, dengan senang hati, dengan bisa lepas ya, maka hal-hal baik pun juga akan terjadi ya, karena ini ada peluang dan kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini, teman-teman ya. Seperti itu. All you have to do adalah memperbaiki dirinya teman-teman sendiri dulu, memperbaiki respon ya sama pasangannya, memperbaiki respon pada hidupnya teman-teman, supaya ya ini bisa diperbaiki gitu ya. Oke. Ini untuk teman-teman Libra. Sekarang kita menuju ke teman-teman Libra Scorpio ya. Libra Scorpio ada secret. Kalau kita bicara tentang secret ya, which is Scorpio adalah kartu mengenai rahasia, mengenai sesuatu yang tertutupi, yang ditutupi dan akhirnya terkuak ya. Rahasia-rahasia yang pada akhirnya terbuka ya di tahun 2022 ini, hal-hal yang ditutupi ya, dan mengakibatkan satu perubahan yang tidak terhindarkan, perubahan yang ya mau nggak mau harus berubah gitu ya, mau nggak mau ya ada perubahan banget gitu, dan mesti belajar buat melepaskan hal-hal yang memang patut atau pantas untuk dilepaskan teman-teman, mengakhiri sesuatu hal yang perlu banget untuk diakhiri di tahun 2022 ini. Ingat, yang namanya rahasia-rahasiaan itu juga pasti terbongkar, mau ditutupin model kayak apapun ya kan, pasti akan kebongkar gitu aja ya. Oke, belajar melepaskan, belajar untuk melakukan satu perubahan yang besar ya di hubungan ini. Oke, ya kita lihat solution cardnya apakah di tahun 2022 ini untuk teman-teman Libra Scorpio ada boundaries ya. Belajar untuk kasih waktu dulu ya sama dirinya untuk sementara ya, supaya kalau misalnya ada problem yang terjadi ya, dan benar-benar ini perubahan yang nggak terhindarkan, setidaknya ada space atau jarak untuk teman-teman itu bisa berpikir dengan netral, bisa berpikir dengan jernih banget ya, untuk sementara waktu hal-hal yang kurang penting di luaran ini ya say no dulu deh gitu ya. Ya, untuk sementara waktu fokus dulu sama hal-hal yang perlu diperbaiki pada saat ini di tahun 2022 ini. Oke ya. Ini untuk teman-teman Libra Scorpio. Sekarang kita menuju ke teman-teman Libra Sagittarius ya. Teman-teman Libra Sagittarius di 2022 ini ada apakah gerangan? Coba kita lihat, ada
love ya. Love, ada Venus ya. Venus itu berkaitan dengan planet yang berkaitan dengan cinta ya kan. Sedangkan Taurus sendiri berkaitan dengan satu hal-hal yang nyata ya, yang bisa dilakukan di hubungan ini. Dan Libra sendiri berhubungan dengan keseimbangan teman-teman ya, sesuatu hal yang seimbang dilakukan. Nah, kadangkala ketika kita mencintai seseorang ya, kita terus-terusan mencintai tanpa memberikan dia kesempatan untuk belajar mencintai. Nah, ini juga sama ya. Ketika kita sayang sama dia ya, kita sibuk sayang sama dia, tapi kita nggak sibuk untuk membuat dia merasa disayangi. Nah, sama, nanti efeknya bakalan kayak tuntut-tuntutan gitu teman-teman ya. Aku udah ngasih kamu yang terbaik gitu kan, aku udah ngasih semua perasaanku, waktuku, dan bla 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 bla. Tapi percuma kalau pasangannya itu nggak merasa disayangi teman-teman ya. Ya, ini namanya miskom ya, karena love language-nya berbeda ya. Jadi kadang-kadang ya teman-teman ya, sering kali kita bantu dia, bantu terus-terusan bantu gitu kan ya. Terus tapi masalahnya love language-nya dia itu bukan bantuan, bukan service gitu, bukan service ya teman-teman ya. Jadi ini dia yang pada akhirnya membuat miskomunikasi ya. Ternyata love language-nya dia adalah physical of touch ya, sentuhan secara fisik. Jadi dia butuh banget yang namanya, dia kan merasa disayangi kalau misalkan dia sering-sering dipeluk gitu kan ya, sering-sering digandeng tangannya gitu kan, atau sering kali kita memberikan dia perasaan aman itu dengan memeluknya dia, atau ya sekedar menggandeng tangannya, dia kan merasa disayangi. Padahal seperti itu, it's just so simple. Yang perlu kita lakukan adalah mengenal bahasa cintanya dia apa gitu kan, mengenal love language-nya dia tuh apa. Ini yang membuat kadang-kadang understanding, ini yang membuat kadang-kadang itu seseorang itu yang benar-benar udah berusaha mati-matian gitu kan, tapi dianya itu kayak cuek-cuek aja, bahkan kemungkinan atau potensinya ada beberapa yang mungkin selingkuh gitu. Nah, ini karena love language-nya itu nggak nyambung, yang satunya udah mati-matian ngasih yang terbaik, yang satunya lagi nggak ngerasa banget kalau yang satunya udah mati-matian ngasih yang terbaik. Nah ya, yuk belajar saling ya teman-teman ya di tahun 2022 ini. Sekarang kita baca yuk solusi untuk tahun ini ya, 2022 untuk teman-teman Libra, Scorpio ya. Guiding children ya teman-teman ya, belajar untuk lebih sabar. Ngenal pasangan itu nggak sehari 2 hari ya, ngenal pasangan itu nggak juga yang namanya langsung gitu ya, setahun udah langsung bisa kenal gitu ya. Syukur-syukur bisa setahun gitu kan, bisa pengenalan dan benar-benar dekat secara emosional tuh bisa ya teman-teman ya. Syukur-syukur bisa setahun. Tapi kalaupun belum bisa ya, setiap hari adalah dimana kita belajar dan selalu belajar mengenai pasangan kita seperti apa. Belajar mengenai pasangan kita sama dengan kita belajar mengenai diri kita sendiri ya kan. Di sana butuh yang namanya kesabaran, segala sesuatunya butuh yang namanya proses. Oke ya teman-teman. Selanjutnya buat teman-teman Libra Sagittarius ya, kita baca untuk teman-teman Libra Sagittarius ada apakah gerangan di 2022 ini ya. Libra Sagittarius, right, ada transformation teman-teman ya. Transformation, ini adalah mengenai satu perubahan ya, satu masa transisi ya, dimana kita berada di satu perubahan yang mungkin ya di tahun 2022 ini benar-benar nggak terhindarkan. Ada perubahan yang nggak terhindarkan, ada rahasia-rahasia yang selama ini ditutupi dan terbuka satu persatu gitu kan di 2022 ini untuk teman-teman Libra Sagittarius ya. Dan ini adalah tahun yang sebaiknya untuk teman-teman berdua ini belajar untuk lebih terbuka ya, lebih terbuka. Percuma kita nutupin segala sesuatu hal ya, kalau emang jatahnya kebuka ya kebuka. Nah, daripada capek gitu kan nutupin satu hal dengan hal yang lainnya, kenapa nggak belajar aja lebih terbuka. Mungkin pada awalnya ketika kita belajar terbuka, mengekspresikan apa yang kita omongkan gitu kan ya, membicarakan apa yang selama ini kita tahan, kita pendem atau kita rahasiakan ya, mungkin respon awal dari pasangannya kita adalah loh
gitu kan ya, yang gitu banget, atau bahkan mungkin yang bener-bener over banget, yang marah, yang luar biasa dan apa, dan itu wajar ya, wajar lah ya, mungkin dia merasa dibohongi, merasa dibodohi, merasa diapain gitu ya, dan itu wajar, dan itu adalah satu resiko. Tapi nggak apa-apa, daripada temen-temen mau tutupin terus-terusan gitu kan, setahun mungkin masih lolos, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu benar-benar bisa jadi penyakit, pakai banget loh teman-teman ya. Itu bisa bikin penyakit, bisa bikin yang merasa bersalah terus-terusan, merasa berdosa, dan akhirnya malah jadi penyakit-penyakit yang tertimbun gitu kan. Jadi secara emosional juga kena gitu kan, ke fisik juga kena, ke jiwa juga kena, dan malah bahaya banget ya. Ayo, sepanjang 2022 ini belajar untuk kendalikan diri, kendalikan mood juga teman-teman ya. Belajar untuk lebih terbuka dan selalulah mengarah ke arah yang baik, karena ingat bahwa yang namanya hukum karma ini berlaku ya kan. Jadi yang baik-baik aja ya, nutupin sesuatu hal ini termasuk yang kurang baik ya. Oke. Alright, selanjutnya ya kita baca solution cardnya apa sih ya. Solution cardnya ada receptivity ya, hater teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang penerimaan ya, ini tentang penerimaan, berarti kita belajar bahwa mungkin selama ini kita sibuk untuk memberi ya, memberikan terus yang terbaik, memberikan segala sesuatunya ya, maksa dirinya kita sendiri. Nah seperti itu, energi-energi yang kita berikan ini yang pada akhirnya membuat diri kita jadi capek banget gitu, jadi capek, jadi benar-benar kehilangan apa ya, kehilangan energinya kita sendiri, jadi drain gitu kan, dan ini malah jadi nggak bagus. Sometimes kita juga mesti belajar untuk menerima ya. Menerima ini bukan sesuatu hal dimana akan apa ya udah deh diterima gitu ya, nggak gitu juga, tapi belajar gini loh, belajar untuk memberikan kesempatan sama pasangannya juga gitu, supaya jauh lebih imbang gitu. Seperti itu, jadi jangan kita terus atau jangan dia terus gitu kan, tapi sama-sama. Nah ini akan jauh lebih baik teman-teman ya. Meningkatkan kesadaran diri di tahun ini ya, ada proses-proses pembelajaran ya, ada proses pembelajaran di tahun 2022 ini ya teman-teman ya. Dan kalaupun ada perasaan-perasaan yang muncul ya, perasaan bersalah ya, perasaan apapun yang muncul ya, yuk segera rilis ya teman-teman ya, perbaiki. Oke, perbaiki di tahun 2022 ini. Oke, ya. Alright. Sekarang kita menuju ke teman-teman Libra Capricorn di tahun 2022 ini. Untuk teman-teman Libra Capricorn, ada apakah gerangan ya? Coba kita lihat. Oke, ada komitmen teman-teman ya. Komitmen ini berhubungan dengan sesuatu hal, komunikasi ya, komunikasi, perubahan sesaat ya, yang terus-terusan kita alami di sepanjang tahun 2022 ini teman-teman ya. Ada godaan-godaan yang mampir nih ya. Ya, ada godaan sesaat yang mampir, potensinya ada nih teman-teman, tergantung sama berdua bisa nggak jaga komitmen ya. Jangan karena misunderstanding, kesalahpahaman, dan akhirnya malah jadi melarikan diri gitu. I need some space gitu kan, tapi space-nya dipakai bukan untuk berpikir yang jernih gitu kan, tapi dipakai buat kenalan sama yang lain. Wah ya, parah. Ya teman-teman ya, ayo jaga komitmen dengan baik, jangan tergoda oleh sesuatu hal yang sifatnya sesaat atau hubungan-hubungan yang mungkin mampir sesaat ya teman-teman ya, seperti itu. Dan juga belajar untuk memprioritaskan hal yang penting untuk diprioritaskan ya. Jangan karena pasangannya gini akhirnya hal-hal yang lain jadi nggak kelar gitu, atau sibuk ngelarin hal yang lain tapi hubungannya jadi terbengkalai. Nah ini juga jangan ya. Belajar buat jaga komitmen, jaga komunikasi dengan baik sepanjang 2022 ini. Yes, coba kita lihat solution cardnya ya. Solution cardnya ada apakah gerangan? Oke. Ada unconditional love teman-teman ya, Mary Magdalene ya. Ini bercerita mengenai
mencintai pasangan kita, mencintai orang-orang di sekitar pasangan kita juga tanpa syarat gitu ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang gini, mungkin orang itu berpikir ya hubungan ini kayak apa, kayak gimana ya, kita itu orangnya kayak gimana. Mungkin ada yang berpendapat bahwa aku adalah bukan orang yang tepat buat kamu gitu kan, atau sebaliknya juga seperti itu ya. Tapi nggak perlu ya namanya kita membela diri bahwa pasangan kita adalah yang terbaik, atau dia membela diri bahwa kita adalah pasangan yang luar biasa dan bla 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 ya. Nggak perlu, karena ini susah teman-teman ya, susah. Orang kalau udah nggak suka ya kan, mau baiknya kita kayak gimana tetap aja nggak suka, selalu akan ada dan selalu dicari sisi nggak baiknya, itu selalu seperti itu. Jadi kalau misalkan mau bela, mau apa, mau kayak gimana, itu nggak penting banget gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ayo fokuskan pikirannya teman-teman sama hal-hal yang baik yang bisa ditemukan gitu kan, baik sama pasangannya teman-teman sendiri maupun orang-orang di sekitarnya hubungan ini. Gak usah khawatir sama apa yang orang pikirkan atau katakan ya. Atasi segala keadaan yang terjadi di tahun 2022 ini dengan penuh cinta, keikhlasan, ketulusan ya. Seperti itu. Kalaupun ada orang-orang yang kurang baik yang melukai hati, perasaan dan relationship ini ya, ya udah ya, didoain aja yang baik gitu. Maafin aja, lepaskan dendam-dendam yang ada lah dalam diri kita. Bahwa dendam kan gak baik juga ya buat dirinya kita sendiri. Oke ya teman-teman, 2022 ini belajar untuk memaafkan nih ya. Oke, selanjutnya kita baca untuk teman-teman Libra Aquarius ya. Libra Aquarius di 2022 ini, untuk teman-teman Libra Aquarius di tahun 2022 ini ada family teman-teman, ada Cancer, ada Moon ya. Belajar untuk memprioritaskan hal yang penting untuk diprioritaskan ya, menjaga koneksi secara emosional ya, barengan dengan orang-orang sekitar ya teman-teman, baik itu keluarga ya, keluarga ya pasangan, keluarga kita sendiri, orang-orang di sekitarnya kita ya. Jaga silaturahminya tetap baik ya, dengan cara apa? Menjaga emosi dan perasaan, bukan emosi dan perasaannya mereka gitu kan, tapi emosi dan perasaannya kita ya. Supaya kalau misalkan ada hal-hal yang bersinggungan ya di tahun ini bisa diatasi dengan tetap stabil, tetap jernih teman-teman ya. Jadi biar nggak gampang baper gitu loh di tahun 2022 ini. Oke ya. Selanjutnya kita coba baca untuk solution card ya. Solution card ada Undying Love. OMG teman-teman ya. Undying Love ini bercerita mengenai ini sering banget nih dibahas ya. Undying Love ini cerita tentang cinta segitiga sebenarnya ya. Asik. Kok asik sih ya. Cinta segitiga, cuman kerennya Dewi Aissault ini ya, dia tuh ceritanya kayak gini loh ya. Dia tuh punya suami ya kan, suaminya itu Raja Mark ya, kalau nggak salah dari Cornwall ya. Terus dia punya apa ya, dia punya seseorang yang dicintai ya. Dia punya seseorang yang dia cintai, bukan suaminya teman-teman ya, tapi salah seorang kesatria yang benar-benar dia tuh terhormat banget ya. Di sana ya, di cerita ini Dewi Aissault ini berani menjaga rasa hormatnya sama suaminya, tapi dia juga menjaga cintanya sama si kesatria tersebut teman-teman ya. Ya seperti itu. Tapi dia nggak selingkuh loh ya teman-teman ya. Dia nggak cheating, dia tetap menyimpan itu dengan baik, tapi sudah melepaskan gitu kan. Dia merasa bahwa ya udah, ini adalah jalan yang sudah aku pilih gitu kan ya, bersama dengan suamiku saat ini ya. Dan untuk cintaku yang paling dalam dan cinta sejatiku ya akan kusimpan di dalam diriku, dan benar-benar yang dari dalam diri seperti itu. Dan ya sudah diikhlaskan. Ada satu bentuk kehilangan gitu kan, ada satu bentuk kehilangan, dan mencoba untuk memberi ruang pada hubungan yang baru. Nah ceritanya seperti itu. Nah untuk teman-teman ya, dari cerita ini pasti udah ngerti ya kan intinya seperti apa. Nah kalau untuk teman-teman yang sedang mengalami putus dari cinta atau mencoba untuk menyembuhkan diri dari cinta ya di tahun 2022 ini adalah saat yang baik pula ya, untuk ayo sembuhkan dirinya teman-teman ya. Kehilangan bukan sesuatu hal yang akan membuat teman-teman jadi terus-terusan
nggak stabil dan seimbang secara emosional ya. Tetapi kehilangan kadangkala memberikan kita makna yang baru buat pelajaran hidupnya kita. Oke. Ya, oke, untuk teman-teman Libra Aquarius nih, sekarang kita menuju ke teman-teman Libra Pisces ya. Libra Pisces di 2022 ini ada apakah gerangan? Oke, ada vision. Ini hubungan yang sebenarnya vision ini kartu yang menceritakan mengenai arah ya, arahnya seperti apa dan kayak gimana, sesuatu hal yang teman-teman tuju, sesuatu hal yang teman-teman kejar. Di 2022 ini ya, ini saat yang tepat sebenarnya. Kalau memang di tahun yang kemarin teman-teman hubungan ini gak jelas, tanpa arah, ya yuk diperjelas di tahun 2022 ini punya sesuatu visi dan misi untuk bisa dituju. Apa sih yang mau dituju di tahun ini? Apa sih yang mau teman-teman raih ya berdua ini buat hubungan ini apa gitu ya? Ke jenjang yang lebih lanjut kah gitu kan, atau mau ngapain kah gitu kan, supaya jelas nih hubungannya mau kemana, mau kayak gimana. Nah seperti itu ya teman-teman, hubungannya diperjelas supaya jelas arahnya mau kemana di tahun 2022 ini. Oke, selanjutnya untuk solution card ya, solution cardnya ada alright, ada fairness ya. Fairness ini bercerita mengenai selisih paham sebenarnya, perselisihan yang terjadi. Dan beberapa teman-teman mungkin mengalami juga problem-problem yang berkaitan dengan hukum ya, entah itu perceraian ataupun problem-problem yang berkaitan dengan hukum ya. Nggak harus perceraian sih teman-teman ya, mungkin selisih paham ya tentang apa dan sebagainya gitu ya. Tapi ini sebenarnya Dewi Mat ini ya, ini cerita mengenai satu perselisihan yang bisa didamaikan sebenarnya kalau dua pihak ya, antara teman-teman, pasangannya teman-teman, ataupun teman-teman dan pasangannya dan pihak-pihak lain yang di luar dari hubungan ini ya. Ini bisa diselesaikan sebenarnya kalau dua-duanya mau duduk ya dengan kepala yang dingin, dengan hati yang jernih, dan tidak dengan membawa-bawa emosinya. Nah ini pasti selesai banget teman-teman ya. Problem-problem di tahun 2021 yang masih gantung di 2022 ini akan segera terselesaikan ya. Dan sebuah perselisihan yang mungkin terjadi di 2022 ini juga bisa selesai dengan cara yang damai seperti itu. Jadi kalau pas lagi negotiable kayak gitu ya, duduknya itu benar-benar dengan kepala yang benar-benar sangat jernih ya teman-teman ya. Seperti itu, nggak usah balas-balesan. Oke ya, ini 2022 untuk teman-teman Libra. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, kita akan jumpa lagi di video yang selanjutnya barengan sama Oracle Card Indonesia. Dan yang masih belum pada subscribe, ayo segera subscribe yuk. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Happy New Year. Bye-bye.